Bab 1071. Lu-Ming akhirnya berhenti di tempat itu. Jaraknya sudah sangat jauh sehingga tanaman merambat haus darah seharusnya tidak lagi mampu mengejarnya. Ia kemudian bertanya kepada Dandan mengenai jimat giok yang telah diambil sebelumnya karena rasa penasarannya sangat besar. Dandan membuka mulutnya dan jimat giok itu langsung terbang keluar. Lu-Ming mengulurkan tangan dan menangkapnya. Makhluk kecil itu memang tidak terlalu tertarik pada benda selain obat spiritual. Lu-Ming kemudian menyadari sesuatu yang lain. Kekuatan Dandan tampaknya meningkat sangat pesat akhir-akhir ini. Sebelumnya Dandan mampu merebut jimat giok dari tanaman merambat haus darah dan melarikan diri dengan mudah. Kemampuan seperti itu jelas bukan sesuatu yang biasa. Dandan menjelaskan dengan nada bangga bahwa peningkatan kekuatannya berasal dari banyaknya ramuan spiritual yang ia makan. Selain itu, pada saat Lu-Ming mengalami cobaan sebelumnya, Dandan juga telah menelan beberapa ramuan petir yang sangat bergizi dan membantu pemulihan kekuatannya. Lu-Ming merasa terdiam mendengarnya. Makhluk ini memang sangat misterius. Bahkan pada masa lalu ketika kuali petir mengalami kesengsaraan langit, Dandan pernah menelan kesengsaraan itu dalam sekali teguk padahal saat itu ia masih berupa telur. Dandan kemudian mulai membanggakan dirinya sendiri dengan sombong, membuat Lu-Ming langsung menangkapnya dan melemparkannya ke dalam diagram gunung dan sungai. Setelah itu Lu-Ming memeriksa jimat giok di tangannya dengan kesadaran spiritual. Setelah menembus alam dewa spiritual dan membentuk roh ilahi, seorang kultivator dapat menggunakan kesadaran spiritual untuk merasakan segala sesuatu di sekitarnya dengan jauh lebih jelas dibandingkan penglihatan biasa. Beberapa saat kemudian wajah Lu-Ming langsung berseri-seri. Jimat giok itu ternyata berisi teknik rahasia yang disebut 9 segel gerbang dewa. Itu adalah teknik penyegelan yang sangat kuat. Lu-Ming mulai mempelajarinya dengan saksama. Semakin ia mempelajarinya, semakin ia terkejut. 9 segel gerbang dewa memungkinkan seorang kultivator membentuk gerbang penyegelan yang dapat menyegel lawan. Jika dikuasai hingga tingkat tertinggi, gerbang tersebut bahkan mampu menyegel langit, bumi, manusia, serta segala sesuatu yang ada. Teknik ini benar-benar menakutkan. Teknik tersebut rupanya ditinggalkan oleh seorang kaisar besar di dalam alam rahasia kediaman suci pada masa lampau. Selama bertahun-tahun teknik ini telah hilang dari dunia luar. Lu-Ming segera mencari tempat tersembunyi, lalu memasuki diagram gunung dan sungai. Ia duduk bersila di bawah pohon kuno pemahaman jalan, dan mulai mempelajari teknik itu dengan penuh konsentrasi. Kini pohon itu telah menumbuhkan 3 daun dan menjadi semakin luar biasa. Aura jalan besar mengelilinginya dan siapapun yang duduk di dekatnya dapat dengan mudah memasuki keadaan hampa. Lu-Ming sepenuhnya tenggelam dalam pemahaman 9 segel gerbang dewa. Seiring waktu berlalu, cahaya misterius mulai memancar dari tubuhnya. Cahaya itu perlahan mengembun hingga membentuk sebuah gerbang cahaya yang tampak seperti gerbang ilahi yang menuju tempat yang tidak diketahui. 3 hari berlalu dengan cepat. Pada saat tertentu, Lu-Ming tiba-tiba membentuk segel tangan dengan sangat cepat. Sebuah gerbang cahaya terbentuk dan melesat ke arah Dandan yang berada di depannya. Gerbang penyegelan itu langsung menyelimuti Dandan. Makhluk kecil itu langsung meronta-ronta karena tubuhnya terasa ditekan oleh kekuatan yang tak terlihat. Namun tak lama kemudian, tubuhnya bersinar dan berbagai formasi prasasti muncul di sekelilingnya, sehingga ia berhasil melepaskan diri dari penyegelan tersebut. Lu-Ming tersenyum puas melihat hasilnya. Dandan terkenal sangat licin dan sulit ditangkap. Bahkan tanaman merambat haus darah sebelumnya tidak mampu menghentikannya. Namun dengan 1 gerbang penyegelan saja, Dandan tetap sempat ditekan meskipun hanya sebentar. Bagi para ahli sejati, 1 momen saja sudah cukup menentukan hidup dan mati dalam pertempuran. Selain itu, kekuatan gerbang penyegelan akan meningkat seiring meningkatnya kultivasi Lu-Ming. Saat ini ia baru mulai mempelajarinya dan hanya mampu membentuk 1 gerbang penyegelan. Namun jika ia berhasil mencapai tingkat tertinggi, ia dapat membentuk 9 gerbang penyegelan sekaligus. Setiap tambahan 1 gerbang akan meningkatkan kekuatan teknik ini berkali-kali lipat. Lu-Ming kemudian menyadari bahwa 3 hari telah terbuang hanya untuk mempelajari teknik tersebut. Memasuki alam rahasia kediaman suci merupakan kesempatan langka sehingga ia tidak boleh terus membuang waktu. Ia segera keluar dari diagram gunung dan sungai lalu memilih arah secara acak dan terbang ke depan. Dandan kembali naik ke bahunya sambil mengamati sekeliling untuk mencari tanaman obat spiritual. Tidak lama kemudian seekor serigala raksasa muncul di sebuah gunung di depan mereka. Ukuran tubuhnya sebesar gunung dengan bulu perak yang bersinar. Ia mengangkat kepalanya dan melolong ke langit hingga seluruh pegunungan bergetar hebat.
Luming langsung mengubah ekspresinya. Ia segera menyembunyikan auranya dan mendarat di sebuah pegunungan di bawah untuk mengamati dari jauh. Tiba-tiba tanah di bawah kakinya bergerak. Pegunungan tempat ia berdiri mulai bergetar hebat sebelum perlahan terangkat ke udara dan meluncur menuju serigala raksasa itu. Barulah Luming menyadari bahwa tempat ia berdiri sebenarnya bukan pegunungan melainkan tubuh seekor ular raksasa. Tubuh ular itu sebesar rangkaian pegunungan. Tanah, batu, dan pepohonan menutupi tubuhnya sehingga terlihat seperti gunung yang tak bergerak. Luming segera terbang menjauh dengan cepat. Untungnya ular raksasa itu hanya tertarik pada serigala perak raksasa dan tidak memperhatikan Luming. Serigala perak mengaum keras dan menghentakkan kakinya hingga gunung di bawahnya meledak. Tubuh raksasanya langsung menerkam ular tersebut. Pertarungan antara dua makhluk raksasa itu mengguncang dunia. Pegunungan di sekitarnya terus runtuh akibat benturan kekuatan mereka. Luming hanya bisa menonton dari kejauhan. Kedua binatang itu jelas bukan makhluk biasa dari dunia luar. Mereka pasti merupakan binatang buas kuat yang tumbuh di dalam alam rahasia kediaman suci. Kekuatan mereka setidaknya berada pada tingkat tinggi alam dewa spiritual. Luming menyadari bahwa alam rahasia ini sangat berbahaya. Sebelumnya ia telah bertemu tanaman merambat haus darah, dan sekarang ia bertemu dua binatang buas yang luar biasa kuat. Ia harus lebih berhati-hati di masa depan. Luming menyembunyikan auranya dan terus terbang dengan sangat hati-hati. Tidak lama kemudian ia menemukan beberapa bekas tebasan pedang pada sebuah tebing. Setelah memeriksanya dengan saksama, ia menyadari bahwa bekas itu ditinggalkan oleh seorang ahli luar biasa kuat. Jika seorang praktisi pedang mempelajarinya dengan serius, mereka pasti akan mendapatkan banyak pencerahan. Luming menduga bahwa sekitar 30.000 tahun yang lalu seorang ahli tertinggi pernah berkultivasi di tempat ini. Bekas tebasan pedang itu kemungkinan besar ditinggalkan saat ia memahami sesuatu selama pengasingan. Jika dugaan itu benar, maka alam rahasia ini pasti menyimpan banyak jejak seperti itu. Jika seseorang menemukan jejak yang sesuai dengan jalannya sendiri, itu akan menjadi kesempatan besar. Namun Luming tidak tinggal lama di sana karena ia bukan praktisi pedang. Dalam perjalanan selanjutnya mereka menemukan banyak tanaman obat spiritual. Luming hanya menyimpan sebagian kecil dan memberikan sisanya kepada Dandan. Satu hari kemudian, Luming melihat seseorang terbang di kejauhan. Orang itu bukan berasal dari aula darah dingin melainkan dari kekuatan lain. Ketika memasuki alam rahasia kediaman suci, 9 pilar cahaya muncul yang mengarah ke 9 wilayah berbeda. Namun ke-9 wilayah itu sebenarnya masih berada dalam satu alam rahasia yang sama. Pada awalnya berbagai kekuatan besar masuk melalui wilayah berbeda untuk menghindari konflik langsung. Namun seiring berjalannya waktu orang-orang dari 9 wilayah itu pasti akan bertemu satu sama lain. Luming menyadari bahwa ia kemungkinan sudah memasuki wilayah lain. Ia terus terbang ke depan dan melihat banyak orang berkumpul di bawah sebuah dinding batu. Mereka semua sedang mengamati sesuatu dengan serius. Ketika Luming mendekat, ia melihat pola-pola aneh pada dinding batu itu. Setelah diperhatikan dengan saksama, pola tersebut memancarkan aura misterius. Jelas bahwa tempat itu juga merupakan lokasi pengasingan seorang ahli tertinggi pada masa lampau. Bab 1072. Luming mempertimbangkannya dengan saksama dan menyadari bahwa tempat itu tidak banyak berguna baginya. Ia pun bersiap untuk pergi. Pada saat itu terdengar suara gemuruh keras dari langit. Seorang pemuda berbaju putih melangkah di udara. Sebuah pedang panjang tergantung di punggungnya, dan dari tubuhnya memancar kekuatan pedang yang mengerikan yang langsung menekan semua orang di bawahnya. Banyak orang langsung berubah ekspresi ketika melihatnya. Pemuda itu adalah Wu Chang dari Sekte Pedang Bela Diri Surgawi. Sekte Pedang Bela Diri Surgawi merupakan salah satu kekuatan besar di benua tengah. Kekuatannya sangat makmur, dan hanya sedikit kekuatan yang mampu menandinginya. Pada generasi ini sekte tersebut juga melahirkan banyak jenius luar biasa. Di antara mereka terdapat 2 jenius tingkat kedua yang sangat terkenal, yaitu Wu Chengkong dan Wu Chang. Wu Chengkong merupakan jenius nomor 1 dari generasi ini, sedangkan Wu Chang berada di peringkat kedua. Namun meskipun berada di posisi kedua, kekuatan Wu Chang tidak kalah dari tokoh seperti Yin Bupo atau Jun Yue. Dengan 2 jenius tingkat atas dalam satu generasi, reputasi Sekte Pedang Bela Diri Surgawi benar-benar berada di puncaknya. Wu Chang berdiri tinggi di udara sambil memandang ke bawah dengan tatapan dingin. Ia mengumumkan bahwa tempat itu sekarang menjadi miliknya dan memerintahkan semua orang untuk pergi.
Tempat itu sebenarnya sangat luas dan cukup bagi banyak orang untuk memahami jejak yang ada di sana. Namun Wu Chang tetap ingin mengusir semua orang. Meskipun banyak orang merasa marah, tidak ada yang berani melawan. Mereka hanya bisa menahan amarah dan pergi. Beberapa orang yang sebelumnya sedang mencoba memahami jejak di dinding batu juga terpaksa menghentikan pemahaman mereka dan pergi. Tatapan Wu Chang kemudian jatuh pada Lu Ming. Matanya setajam kilat. Lu Ming tetap tenang. Ia hanya melirik Wu Chang sekilas sebelum berbalik dan pergi. Tempat itu memang tidak banyak berguna baginya sehingga ia memang berniat pergi. Tidak ada alasan untuk bertarung dengan Wu Chang. Beberapa orang di sekitar berbisik pelan saat mereka meninggalkan tempat itu. Mereka menyebut bahwa sekte pedang bela diri surgawi telah mengirim banyak ahli kuat ke dalam alam rahasia ini. Bahkan ada ahli dari generasi sebelumnya yang telah berkultivasi lebih dari 10 tahun lebih lama daripada Wu Chang dan Wu Chengkong. Meskipun bakatnya tidak setinggi kedua orang itu, kekuatannya tetap sangat mengerikan, sehingga sebaiknya tidak menyinggung sekte tersebut. Lu Ming terus bergerak ke utara dan segera menempuh jarak puluhan ribu mil. Tiba-tiba sebuah jeritan panjang terdengar di langit. Seekor elang raksasa melintasi udara. Aura yang dipancarkannya sangat kuat. Burung pemangsa itu jelas merupakan makhluk kuat yang menjadi penguasa wilayah ini di dalam alam rahasia. Elang raksasa itu terbang menuju sebuah tebing besar lalu mendarat di sana. Lu Ming memperhatikan dari kejauhan dan melihat bahwa di tebing itu terdapat sarang besar. Namun yang lebih menarik perhatiannya adalah sesuatu yang lain. Di tebing tersebut terdapat aura aneh dan samar yang membentuk jejak seperti sosok manusia. Jejak itu tampaknya merupakan peninggalan seorang ahli kuat dari masa lalu. Lu Ming merasa penasaran apakah jejak tersebut dapat memberinya manfaat. Ia mendekati tebing dengan hati-hati dan menunggu dengan sabar. Penantiannya berlangsung selama 1 hari penuh. Keesokan harinya elang raksasa itu mengeluarkan jeritan panjang, mengepakkan sayapnya, lalu terbang meninggalkan sarangnya. Setelah burung itu pergi jauh, Lu Ming segera menuju kaki tebing untuk melihatnya lebih dekat. Di dinding tebing terdapat gambar sosok manusia yang seolah sedang melancarkan serangan. Ketika Lu Ming mengamatinya dengan saksama, sosok itu tampak hidup. Tiba-tiba niat membunuh yang mengerikan meledak keluar dan menyelimuti Lu Ming. Sosok itu melancarkan serangan telapak tangan ke arah Lu Ming dengan aura pembunuhan yang menakutkan. Tubuh Lu Ming langsung terasa dingin, dan pikirannya seolah kehilangan kemampuan untuk melawan. Telapak tangan itu tampak menghantam tubuhnya secara langsung. Lu Ming terkejut dan mundur beberapa langkah sebelum menyadari bahwa semua itu hanyalah ilusi. Ia menghela napas panjang dengan lega. Namun rasa terkejut di hatinya segera berubah menjadi kegembiraan. Teknik bela diri yang terkandung dalam jejak itu sangat kuat dan penuh dengan konsep pembunuhan. Bahkan mampu mempengaruhi pikiran seseorang. Garis keturunan ketiga Lu Ming memiliki konsep pembantaian yang sangat kuat, sehingga teknik seperti ini sangat cocok baginya. Lu Ming memutuskan untuk mencoba memahami teknik tersebut di tempat itu. Ia melangkah mendekat dan mengamati dengan saksama sambil menjaga pikirannya tetap tenang. Sosok pada dinding batu kembali bergerak. Kali ini bukan serangan telapak tangan. Sebuah pedang muncul di tangan sosok itu lalu menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming tetap tidak bergerak dan membiarkan pedang itu menebas tubuhnya. Seperti yang diduga, pedang itu hanya ilusi. Setelah 1 tebasan selesai, sosok itu segera melakukan gerakan lain. Senjata di tangannya terus berubah, kadang menjadi pedang, kadang menjadi pisau, dan berbagai bentuk lainnya. Sosok itu bergerak bebas menampilkan berbagai serangan mematikan. Lu Ming mengamati dengan penuh konsentrasi dan akhirnya memahami sesuatu. Teknik bela diri ini sebenarnya tidak memiliki bentuk tetap. Bentuk serangan hanyalah tampilan luar. Inti sebenarnya adalah niat pembunuhan yang terkandung di dalamnya. Setelah memahami inti tersebut, senjata apapun dapat digunakan untuk mengeluarkan kekuatan besar. Ini adalah teknik pembunuhan yang diciptakan khusus untuk membunuh musuh dengan kekuatan yang sangat menakutkan. Lu Ming segera duduk bersila di udara dan mulai memahami teknik itu dengan serius. Pada malam hari terdengar jeritan elang raksasa di langit ketika burung itu kembali ke sarangnya. Lu Ming segera meninggalkan tebing dan duduk bersila tidak jauh dari sana untuk melanjutkan pemahamannya. Keesokan harinya setelah elang raksasa itu kembali pergi, Lu Ming kembali ke tebing untuk melanjutkan pemahaman. Namun tiba-tiba sebuah suara keras memecah konsentrasinya. Tatapan Lu Ming langsung menjadi dingin ketika ia berbalik. Orang yang datang ternyata adalah Wu Chang.
Kali ini Wu Chang juga mengincar tebing tersebut. Lu Ming mengucapkan satu kata dingin yang memerintahkan Wu Chang pergi. Wu Chang terkejut karena tidak menyangka Lu Ming berani mengatakan hal seperti itu. Namun setelah itu matanya langsung dipenuhi niat membunuh. Ia memandang Lu Ming dengan dingin dan mengancamnya. Lu Ming tetap menjawab dengan satu kata dingin yang sama. Wu Chang langsung meledak dalam kemarahan. Aura pedang yang mengerikan meledak dari tubuhnya, dan ia menebaskan serangan pedang ke arah Lu Ming. Lu Ming hanya melambaikan tangannya dengan santai dan langsung menghancurkan serangan pedang tersebut. Kemudian ia berdiri dan berjalan menuju Wu Chang. Wu Chang terkejut namun tetap menghunus pedangnya dan menyerang lagi. Pedangnya menebas ruang kosong hingga menciptakan retakan mengerikan di udara. Pada saat itu raungan naga terdengar dari tubuh Lu Ming. Kekuatan naga meledak keluar dan cahaya ungu bersinar di sekeliling tubuhnya. Dengan satu pukulan telapak tangan, energi pedang Wu Chang langsung hancur. Lu Ming terus maju tanpa berhenti. Wu Chang benar-benar terkejut. Ia tidak pernah menyangka kekuatan tempur Lu Ming akan begitu menakutkan. Ia segera memanggil garis keturunannya. Di atas kepalanya muncul garis keturunan pedang tempur tingkat dewa peringkat 8. Wu Chang melakukan fusi garis keturunan dan berubah menjadi pedang tempur raksasa yang memancarkan cahaya pedang mengejutkan. Serangan itu mencoba membelah Lu Ming menjadi dua. Namun Lu Ming langsung mengayunkan tinjunya dengan teknik penekan surga penjara. Benturan dahsyat terjadi. Pedang tempur itu bergetar hebat dan hampir hancur sebelum terlempar jauh. Lu Ming melangkah maju dan kembali melayangkan pukulan. Pedang tempur itu kembali bergetar keras dan terlempar puluhan ribu meter jauhnya hingga membelah dua gunung. Wu Chang langsung diliputi ketakutan. Ia mengendalikan pedangnya dan berbalik melarikan diri. Tubuhnya berubah menjadi pancaran cahaya pedang dan melesat sangat cepat hingga ratusan mil dalam sekejap. Namun kecepatan Lu Ming bahkan lebih cepat. Ia segera menyusul dengan kecepatan luar biasa hingga membuat Wu Chang hampir kehilangan akal karena ketakutan. Dalam kepanikan, Wu Chang mencoba mengancam dengan menyebut nama Sekte Pedang Bela Diri Surgawi dengan harapan dapat menakuti Lu Ming. Bab 1073. Lu Ming mencibir dingin dan terus melangkah maju. Tinju yang mengepal langsung dihantamkan ke depan. Tanpa ragu sedikit pun ia telah melepaskan 7 sinar energi naga, mengaktifkan seni surgawi penekan penjara, dan menggabungkannya dengan kehendak 5 warna. Kekuatan yang tercipta menjadi sangat menakutkan. Benturan keras kembali terdengar ketika tinju Lu Ming menghantam pedang Wu Chang. Kali ini Wu Chang tidak mampu lagi menahannya. Pedang itu langsung meledak dan memperlihatkan wujud aslinya. Wu Chang memuntahkan seteguk darah lalu melarikan diri dengan panik. Tidak jauh dari sana beberapa orang kebetulan sedang lewat. Mereka terkejut ketika melihat pemandangan itu. Seseorang memperhatikan bahwa orang yang melarikan diri tampaknya adalah Wu Chang. Beberapa orang lain juga mengenalinya dan langsung merasa tercengang. Mereka bahkan lebih terkejut ketika menyadari bahwa Wu Chang sedang dikejar dan dipukul mundur oleh seseorang. Beberapa orang itu juga mengenali sosok yang mengejar Wu Chang. Orang itu adalah Lu Ming. Saat sebelumnya Lu Ming berhasil melewati Gua Tianchu, banyak orang mengira ia hanya beruntung. Namun sekarang mereka benar-benar terkejut karena kenyataan yang ada jauh melampaui dugaan mereka. Kecepatan Lu Ming sangat menakutkan ketika ia menggunakan langkah 9 naga menapaki langit. Dalam beberapa saat ia sudah menyusul Wu Chang dan kembali menghantamkan pukulan. Wu Chang mencoba melawan dengan seluruh kekuatannya, namun tetap tidak mampu menahan serangan itu. Separuh tubuhnya langsung hancur akibat pukulan tersebut. Lu Ming kemudian menghentakkan kakinya. Tubuh Wu Chang langsung tercabik-cabik di udara. Seorang jenius kelas 2 kembali jatuh di tangan Lu Ming. Namun seperti Sue Luozi sebelumnya, setelah Wu Chang terbunuh cahaya putih muncul dan menyelimuti tubuhnya. Tidak jauh dari situ tubuhnya kembali terbentuk. Wu Chang memandang Lu Ming dengan penuh kebencian sebelum tubuhnya gemetar lalu menghilang. Lu Ming mengerutkan kening ketika melihatnya. Itu jelas merupakan jimat takdir. Para jenius kelas 2 seperti Wu Chang memiliki potensi untuk menjadi seorang kaisar di masa depan. Oleh karena itu, kekuatan besar sangat menghargai mereka dan rela membayar harga tinggi untuk membeli jimat takdir dari Akademi Tianxia. Hampir setiap jenius kelas 2 memiliki satu jimat seperti itu. Bagi kekuatan besar, seorang jenius kelas 2 sangatlah penting karena mereka memiliki peluang menjadi kaisar. Seorang kaisar mampu menjadikan sebuah kekuatan sebagai kekuatan penguasa tertinggi yang dapat berkembang selama puluhan ribu tahun.
Nilainya bahkan jauh lebih besar dibandingkan seorang ahli tingkat tertinggi biasa. Jika suatu kekuatan tidak memiliki penerus yang mampu menjadi kaisar, maka kekuatan itu perlahan akan melemah dan akhirnya runtuh. Sepanjang sejarah benua alam ilahi, sudah ada banyak kekuatan penguasa yang akhirnya jatuh karena tidak memiliki kaisar baru. Itulah sebabnya kekuatan besar sangat menghargai para jenius kelas 2. Di kejauhan orang-orang yang menyaksikan kejadian itu menarik napas dingin. Mereka merasa ngeri melihat tindakan Lu Ming yang begitu kejam. Ia benar-benar berani membunuh seorang jenius kelas 2 tanpa ragu. Jika Wu Chang tidak memiliki jimat takdir, sekte pedang bela diri surgawi mungkin akan benar-benar menjadi gila. Lu Ming hanya melirik mereka sekilas lalu mengabaikan semuanya. Ia kembali ke tebing dan melanjutkan pemahaman terhadap teknik pembunuhan yang ditinggalkan di sana. Sementara itu di luar alam rahasia kediaman suci di sekitar dinding Gyokwan Siang Akademi Tianxia, banyak orang masih menunggu. Di langit para ahli tingkat tertinggi duduk bersila dan menunggu dengan tenang. Tiba-tiba cahaya putih berkedip. Sosok Wu Chang muncul kembali. Semua orang langsung memandang ke arahnya. Beberapa orang menyadari bahwa Wu Chang telah terbunuh di dalam alam rahasia. Banyak orang mulai berspekulasi mengenai bahaya yang ada di dalam sana. Beberapa orang merasa bahwa alam rahasia itu sangat berbahaya, tetapi banyak juga yang berpendapat bahwa bahaya selalu datang bersama peluang, sehingga tetap layak untuk dijelajahi. Seorang ahli tertinggi dari sekte pedang bela diri surgawi kemudian menanyai Wu Chang mengenai apa yang terjadi. Wu Chang segera menjelaskan kejadian tersebut. Karena tidak mengetahui nama Lu Ming, ia hanya menggambarkan penampilannya sebagai seorang pemuda berkulit agak gelap dengan wajah sederhana namun sangat licik. Namun setelah mendengar deskripsi itu, banyak orang langsung menyadari bahwa orang yang dimaksud adalah Lu Ming. Orang-orang kembali terkejut. Mereka menyadari bahwa Lu Ming telah membunuh banyak ahli aula darah dingin sebelumnya, kemudian membunuh Sui Luoji, dan sekarang bahkan membunuh Wu Chang. Reputasi Lu Ming sebagai pembunuh jenius mulai menyebar. Banyak orang menyimpulkan bahwa kekuatan tempur Lu Ming kemungkinan berada di puncak di antara para jenius kelas 2. Orang-orang dari aula darah dingin tampak sangat muram ketika mendengar pembicaraan itu. Sementara itu, di dalam alam rahasia, Lu Ming terus mempelajari teknik di tebing tersebut. Setiap kali elang raksasa kembali ke sarangnya, ia akan pergi sementara. Keesokan harinya ketika elang itu keluar mencari makan, ia kembali ke tebing untuk melanjutkan pemahaman. Hal itu berlangsung selama 5 hari berturut-turut. Selama waktu itu Lu Ming memperoleh banyak pencerahan. Jejak yang ada di tebing itu sebenarnya tidak lengkap. Yang tersisa hanyalah semacam niat pembunuhan yang kuat. Namun dari niat itu Lu Ming berhasil memahami 5 bentuk pembunuhan yang berbeda. Ia menamai teknik tersebut 5 gaya pembunuhan. Kelima gaya itu sebenarnya tidak memiliki jurus tetap. Intinya hanyalah cara menggunakan konsep pembantaian. Tanpa konsep pembantaian, teknik tersebut tidak memiliki arti. Namun bagi Lu Ming hal itu sangat berguna karena garis keturunan ketiganya mampu meminjam kekuatan konsep pembantaian. Dengan memanfaatkan 5 gaya pembunuhan, kekuatan tempurnya dapat meningkat jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Setelah 5 hari berlalu Lu Ming akhirnya berdiri. Jejak pada tebing itu tidak lengkap sehingga pemahaman lebih lanjut tidak akan memberikan banyak manfaat tambahan. Lu Ming pun meninggalkan tempat itu untuk terus mencari peluang lain. Satu hari kemudian ia tiba di sebuah pegunungan yang sangat rimbun. Energi spiritual di tempat itu sangat pekat dan pepohonan kuno menjulang tinggi ke langit. Namun sepanjang perjalanan mereka menemukan banyak lubang besar di tanah. Lubang-lubang itu jelas merupakan bekas tempat tumbuh tanaman obat spiritual yang telah digali. Dan segera berlari ke sana kemari sambil mengumpat. Menurut pengamatannya, sebagian besar tanaman yang telah digali adalah ramuan spiritual tingkat 8. Seseorang tampaknya telah mengambil semuanya dengan sangat bersih. Lu Ming hanya bisa tersenyum pahit ketika melihat pemandangan itu. Mereka berpindah beberapa kali di dalam hutan itu, namun hasilnya tetap sama. Semua ramuan spiritual telah diambil lebih dahulu oleh orang lain. Tiba-tiba Dandan memperhatikan sesuatu di depan. Ia segera melompat ke bahu Lu Ming. Lu Ming menyembunyikan auranya dan bergerak maju dengan hati-hati. Di depan mereka terlihat seorang pemuda berbaju putih melayang di udara dan bergerak cepat di antara pepohonan. Dari belakang terlihat bahwa pemuda itu masih sangat muda. Namun kepalanya benar-benar botak dan bulat mengkilap.
Gerakan tubuhnya sangat cepat seperti embusan angin. Dalam sekejap ia sudah muncul di depan sebuah tanaman obat spiritual. Ia dengan senang hati mencabut tanaman itu dari tanah dan menyimpannya. Melihat pemandangan itu, Luming langsung terkejut. Berdasarkan pakaian dan cara bicaranya, orang itu tampaknya adalah seorang biksu dari Gurun Barat. Wilayah Gurun Barat sangat berbeda dengan tempat lain di benua tengah. Di sana ajaran Dharma sangat berkembang dan kuil-kuil kuno tersebar di seluruh wilayah. Banyak kultivator di sana yang berjalan di jalan Dharma sebagai biksu suci. Setelah menyimpan tanaman obat itu, biksu botak tersebut terus bergerak maju. Tidak lama kemudian ia tiba di sebuah gua bawah tanah yang gelap. Ia mengamati gua itu dengan sangat hati-hati. Setelah beberapa saat ia mundur beberapa mil dari gua tersebut. Kemudian ia mengeluarkan sebuah piring bundar dari tangannya. Dari piring itu memancar seberkas cahaya ungu yang langsung melesat ke langit. Bab 1074. Di tangan biksu dari Gurun Barat, sebuah cakram bundar memancarkan cahaya ungu yang melesat ke langit dan menembus awan. Cahaya itu sangat mencolok sehingga dapat terlihat bahkan dari kejauhan. Setelah beberapa saat, biksu itu menyimpan cakram tersebut dan pilar cahaya pun menghilang. Pada saat yang sama, kilatan cahaya mulai melesat dari kejauhan. Banyak orang jelas telah tertarik oleh cahaya tadi dan datang ke arah itu. Luming yang bersembunyi tidak jauh dari sana menyaksikan semuanya dengan tenang, sambil mencoba memahami maksud biksu tersebut. Biksu itu menyimpan cakramnya lalu kembali ke pintu masuk gua yang gelap. Ia mengumumkan bahwa harta karun di dalam gua itu adalah miliknya. Setelah mengatakan hal itu, sosoknya langsung melesat pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak lama kemudian lebih dari 10 sosok tiba dengan cepat. Mereka langsung bergegas menuju gua dengan penuh keserakahan. Beberapa di antara mereka bahkan saling berebut untuk menjadi yang pertama masuk. Tidak lama setelah mereka memasuki gua, raungan binatang buas yang ganas terdengar dari dalam. Tanah bergetar hebat dan pertempuran sengit langsung terjadi di dalam gua tersebut. Luming yang menyaksikan semuanya akhirnya memahami rencana biksu itu. Biksu tersebut jelas menggunakan orang lain untuk memancing binatang buas keluar dari gua. Cara seperti itu benar-benar licik. Selama ini para biksu dari Gurun Barat dikenal sebagai orang yang penuh belas kasih dan selalu berusaha menyelamatkan semua makhluk hidup. Namun biksu yang satu ini sama sekali tidak terlihat seperti itu. Biksu itu kembali melafalkan nama Buddha dengan wajah yang tenang seolah tidak terjadi apapun. Namun ia tidak masuk ke dalam gua tersebut. Sebaliknya ia bergegas menuju arah lain. Luming merasa penasaran dan diam-diam mengikuti biksu tersebut hingga mencapai tempat yang berjarak puluhan mil. Di sana terdapat sebuah gua besar lainnya. Pada saat itu dari dalam gua terdengar raungan mengerikan yang perlahan menjauh. Luming langsung mengerti segalanya. Gua yang satu ini ternyata terhubung dengan gua sebelumnya. Biksu itu sengaja memancing orang lain masuk dari satu sisi, sehingga binatang buas di dalamnya keluar mengejar mereka. Setelah itu ia bisa masuk dari sisi lain dengan aman, untuk mengambil harta karun. Rencana yang sangat licik. Biksu itu mengamati sekeliling dengan hati-hati. Baru pada saat itu Luming dapat melihat wajahnya dengan jelas. Wajahnya tampak seperti bayi dengan pipi sedikit bulat dan kulit yang sangat halus hingga membuat banyak wanita iri. Penampilannya tampak lembut dan polos seolah tidak berbahaya sama sekali. Ia kembali melafalkan nama Buddha lalu langsung bergegas masuk ke dalam gua. Dandan yang berada di bahu Luming memandang dengan ekspresi jijik. Luming hanya tersenyum tipis karena menurutnya sifat Dandan sendiri tidak jauh berbeda dengan biksu tersebut. Karena kemungkinan besar terdapat harta karun di dalam gua itu, Luming juga memutuskan untuk masuk dengan hati-hati. Gua tersebut sangat luas. Setelah berjalan beberapa ribu meter, ruang di dalamnya bahkan menjadi semakin lebar seperti dunia bawah tanah yang besar. Dari kejauhan masih terdengar suara gemuruh pertempuran yang samar. Dandan menghela napas ketika melihat beberapa lubang di tanah yang merupakan bekas tempat tumbuh tanaman obat spiritual. Tanaman-tanaman itu jelas telah diambil oleh biksu tadi. Keduanya terus bergerak maju di dalam gua yang dipenuhi lorong-lorong bercabang. Sosok biksu itu sudah tidak terlihat lagi. Saat berjalan, Luming tiba-tiba berhenti. Sebuah cahaya ungu samar menarik perhatiannya. Pada salah satu dinding gua terlihat cahaya ungu yang lembut dan indah memancar dari balik batu. Luming segera mengalirkan energi esensi sejatinya dan membersihkan batu yang menutupinya.
Di baliknya muncul sebuah kristal ungu sebesar buah kelengkeng. Setelah terkejut sejenak, Luming langsung merasa sangat gembira. Kristal itu adalah kristal api ungu. Kristal api ungu merupakan bahan yang sangat langka dan berharga. Benda ini dapat digunakan untuk menempa senjata maupun membuat pil obat yang sangat kuat. Selain itu, kristal api ungu juga merupakan salah satu bahan utama untuk membuat pil nirwana, yang merupakan bahan tingkat 9. Luming tidak menyangka akan menemukan bahan langka seperti ini di tempat tersebut. Ia segera memadatkan energi esensi menjadi bentuk pisau, lalu menggali batu di sekitarnya hingga kristal itu berhasil diambil. Meskipun ukurannya hanya sebesar buah kecil, berat kristal tersebut lebih dari 5.000 kilogram. Luming merasa sangat terkejut oleh beratnya. Setelah menyimpan kristal itu, ia mulai mencari di sekitarnya dengan penuh harapan. Jika ia bisa menemukan beberapa lagi, itu akan sangat berguna. Pil nirwana mungkin tidak terlalu dibutuhkan oleh dirinya sendiri, tetapi sangat bermanfaat bagi orang lain. Misalnya bagi Kong Jin yang memiliki garis keturunan ketiga, pil tersebut bahkan dapat membantu meningkatkan garis keturunannya hingga tingkat dewa peringkat 9. Selain itu, orang tua Luming, para muridnya, Xie Nianqing, dan Mulan, juga dapat memanfaatkannya di masa depan. Jika memungkinkan, Luming berniat mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan dan membuat beberapa tungku pil tersebut. Setelah berjalan beberapa saat, ia benar-benar menemukan cahaya ungu lain di dinding gua. Namun ketika ia hendak menggali batu di sekitarnya, sebuah angin kencang tiba-tiba menyerangnya. Luming langsung terkejut. Ia berbalik dan melancarkan serangan telapak tangan. Benturan keras terjadi. Kekuatan dahsyat mendorong tubuh Luming hingga mundur beberapa langkah. Ia merasa terkejut dalam hati. Meskipun tadi ia tidak menggunakan energi naga, kekuatan esensi sejatinya sangat kuat. Ditambah dengan 5 konsep dan teknik penekan surga penjara, satu serangan telapak tangannya seharusnya mampu membunuh ahli alam dewa spiritual tingkat 2 biasa. Namun sekarang ia justru dipaksa mundur. Pada saat itu terdengar suara lantunan nama Buddha. Seorang pemuda dengan wajah polos muncul di hadapan Luming. Itu adalah biksu tadi. Penampilannya tampak sangat muda, sekitar usia 20-an. Ia menyipitkan matanya sambil tersenyum lembut dengan kedua tangan disatukan di depan dada. Ia menyampaikan bahwa binatang buas di dalam gua telah dipancing pergi olehnya sehingga tidak pantas jika Luming mengambil keuntungan dari usahanya. Meskipun berbicara demikian, wajahnya tetap penuh senyuman. Luming dan Dandan hanya memandangnya dengan ekspresi meremehkan. Orang-orang yang sebelumnya ditipu jelas telah menjadi korban rencananya. Namun sekarang ia malah menyebut mereka sebagai teman. Perilaku itu benar-benar tidak tahu malu. Luming kemudian menyatakan bahwa setiap orang berhak atas bagian dari apa yang mereka temukan. Ia juga menyebut bahwa jika cara biksu tersebut diketahui orang lain, reputasi para biksu gurun barat pasti akan rusak. Biksu itu tetap melafalkan nama Buddha, dan mencoba menjelaskan dengan nada tenang seolah semua itu hanyalah kesalahpahaman. Namun sebelum ia selesai berbicara, seekor kadal raksasa dengan api ungu tiba-tiba menyerangnya. Tubuh biksu itu langsung bersinar dengan cahaya emas. Ia mengayunkan telapak tangannya dan sebuah jejak telapak emas raksasa menghantam tubuh kadal tersebut. Dengan satu ledakan keras, kadal itu langsung hancur berkeping-keping. Luming hanya bisa terdiam melihat pemandangan itu. Biksu itu kembali melafalkan nama Buddha dengan tenang. Kemudian ia memandang Luming dan menyatakan bahwa ia sangat menyukai kristal api ungu yang baru saja ditemukan. Ia berharap Luming bersedia menyerahkannya kepadanya. Luming langsung menolak. Biksu itu kembali melafalkan nama Buddha. Namun sebelum ia selesai berbicara, Luming tiba-tiba melancarkan serangan. Kekuatan naga di dalam tubuhnya langsung meledak dan kekuatannya meningkat dengan drastis. Ia menghantamkan tinju ke arah biksu tersebut. Tubuh biksu itu bersinar dengan cahaya emas yang menyilaukan hingga tampak seperti reinkarnasi Buddha yang agung. Namun di balik penampilannya yang suci, kekuatannya sangat menakutkan. Biksu itu mengayunkan telapak tangannya. Jejak telapak emas raksasa langsung bertabrakan dengan tinju Luming. Bab 1075. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh gua bawah tanah. Gelombang kekuatan menyebar ke segala arah dan menyebabkan seluruh ruang bergetar hebat. Batuan di dalam gua tersebut sangat keras karena tempat itu telah lama menjadi sarang berbagai binatang buas kuat. Jika itu adalah gua biasa, benturan tadi pasti sudah menghancurkannya seketika. Meskipun demikian, seluruh gua tetap bergetar dengan kuat. Tubuh Luming bergetar setelah benturan pertama dan ia terpaksa mundur beberapa langkah. Ia merasa sangat terkejut.
Kekuatan biksu tersebut benar-benar luar biasa. Pada saat itu Luming telah mengerahkan kekuatan naga, namun tetap saja ia terdorong mundur oleh serangan lawannya. Jejak telapak emas yang digunakan biksu itu memiliki kekuatan menekan yang sangat kuat, seolah mampu menindas segala sesuatu. Kekuatan tersebut bahkan dapat menahan seni surgawi penekan penjara milik Luming. Luming terkejut, sementara biksu itu juga merasa terkejut. Ia tidak menyangka bahwa Luming mampu menahan serangan telapak tangannya tanpa mengalami luka. Pada saat itu raungan binatang buas terdengar dari arah lain di dalam gua. Getaran yang terjadi tadi jelas telah menarik perhatian para binatang buas di tempat tersebut dan beberapa di antaranya sedang bergegas menuju lokasi itu. Biksu tersebut kemudian melafalkan nama Buddha dengan nada santai. Ia menyatakan bahwa kekuatan Luming sangat hebat sehingga ia tidak akan memperebutkan kristal api ungu tersebut. Setelah itu ia berbalik dan pergi dengan lengan jubahnya berkibar. Luming memandang kepergian biksu itu sambil berpikir dalam hati. Wilayah Gurun Barat memang sangat misterius. Sejak zaman kuno wilayah tersebut menjadi tempat berkembangnya berbagai sekte Buddha. Banyak orang mengatakan bahwa di antara 5 wilayah besar di benua suci, kekuatan Gurun Barat hanya kalah dari benua tengah. Raungan keras kembali terdengar seperti guntur. Seluruh gua bergetar hebat. Luming tidak membuang waktu dan segera menggali kristal api ungu yang baru ditemukan. Setelah itu ia bergerak cepat meninggalkan tempat tersebut. Ia berjalan di dalam gua bawah tanah itu untuk beberapa waktu, namun tidak menemukan kristal api ungu ketiga. Sebaliknya ia bertemu dengan beberapa kadal raksasa berwarna ungu dan membunuh mereka. Namun jelas bahwa tempat itu adalah sarang kadal raksasa. Beberapa di antaranya memiliki kekuatan yang sangat kuat sehingga Luming tidak ingin tinggal terlalu lama. Ia akhirnya meninggalkan gua tersebut dan terbang menjauh. Angin kencang berhembus ketika ia terbang di udara. Luming tersenyum karena suasana hatinya sangat baik setelah mendapatkan 2 kristal api ungu. Dari 7 bahan utama yang diperlukan untuk memurnikan pil nirwana, setiap bahan sangat langka dan sulit ditemukan di dunia luar. Mendapatkan salah satunya sudah merupakan keberuntungan besar. Ledakan keras tiba-tiba terdengar di kejauhan. Energi pedang melesat ke langit, rune bercahaya berkilauan, dan ruang di sekitarnya tampak terbelah. Pertempuran sengit sedang berlangsung di depan. Luming segera terbang dengan kecepatan penuh. Ia menggunakan konsep air untuk menciptakan kabut tipis yang menutupi tubuhnya sehingga keberadaannya tersembunyi. Di dalam kabut itu ia mengamati pertempuran yang sedang terjadi. Ada 4 orang yang sedang bertarung. Beberapa di antaranya sangat dikenal oleh Luming. Mereka adalah Dewi Tanxiang, Kong Xin dari Akademi Tianxia, Wu Chengkong dari Sekte Pedang Bela Diri Surgawi, serta seorang pria kekar yang tampak berusia sekitar 40 tahun. Pertarungan berlangsung kacau. Namun terlihat jelas bahwa Dewi Tanxiang dan Kong Xin bekerja sama melawan Wu Chengkong dan pria kekar tersebut. Di bawah medan pertempuran terdapat sebuah danau kecil dengan air yang sangat jernih. Di dalam danau itu terdapat 3 ikan emas yang berenang perlahan. Tubuh mereka berwarna emas dan memancarkan cahaya yang lembut. Ketika ketiganya berenang bersama, bentuk mereka tampak seperti seekor naga yang bergerak di dalam air. Luming terkejut ketika melihatnya. Itu adalah ikan mas naga. Ikan mas naga merupakan harta langka yang sangat berharga. Konon makhluk tersebut adalah keturunan naga sejati, dan di dalam tubuhnya mengalir darah naga sejati. Makhluk ini biasanya digunakan sebagai bahan untuk membuat pil obat langka, sehingga nilainya bahkan lebih tinggi daripada kristal api ungu. Secara kebetulan, darah ikan mas naga juga merupakan salah satu dari 7 bahan utama untuk memurnikan pil nirwana. Wu Chengkong dipenuhi niat membunuh ketika melihat orang lain ikut berebut harta tersebut. Ia menyatakan bahwa ikan mas naga adalah miliknya, dan tidak ada seorang pun yang boleh merebutnya. Dewi Tanxiang kemudian mengusulkan agar masing-masing pihak mengambil 1 ikan karena jumlahnya ada 3. Namun Wu Chengkong menolak dengan sombong. Menurutnya mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengambilnya. Ia menginginkan ketiga ikan mas naga tersebut. Energi pedang di tubuhnya berdesing tajam dan memotong ruang di sekitarnya. Pria kekar dari keluarga Ji tidak banyak berbicara. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih yang kuat. Ia mengayunkan telapak tangannya dan sebuah telapak raksasa muncul di udara, seolah mampu membelah langit dan bumi. Luming mengenali teknik tersebut sebagai jejak telapak pembelah langit milik keluarga Ji, yang merupakan salah satu kekuatan penguasa.
Di antara ketiga pihak yang bertarung, kekuatan Wu Chengkong sangat menakutkan. Pria dari keluarga Ji juga memiliki kultivasi tinggi. Namun kerjasama antara Dewi Tanxiang dan Kong Xin juga sangat kuat sehingga tidak ada pihak yang benar-benar unggul. Pertarungan itu sulit menentukan pemenangnya. Lu Ming tersenyum tipis. Tiba-tiba ia menggunakan langkah 9 naga menapaki langit dan melesat menuju danau. Dalam sekejap ia sudah muncul di atas permukaan air. Ia mengulurkan tangannya dan memadatkan energi esensi menjadi tangan raksasa yang langsung meraih ketiga ikan mas naga. Orang-orang yang bertarung di udara langsung terkejut. Wu Chengkong mengaum marah. Namun tepat ketika ikan mas naga hampir tertangkap, tubuh mereka tiba-tiba memancarkan cahaya terang dan berubah menjadi 3 sinar cahaya yang melesat keluar dari genggaman tangan energi tersebut. Kecepatan mereka sangat luar biasa. Lu Ming terkejut. Saat ia hendak mengejar mereka dengan seluruh kekuatannya, energi pedang yang sangat mengerikan tiba-tiba muncul di udara dan menebas ke arahnya. Lu Ming tidak punya pilihan selain berbalik dan melancarkan pukulan. Energi pedang itu langsung hancur oleh pukulannya. Dalam sekejap Wu Chengkong, pria dari keluarga Ji, Dewi Tanxiang dan Kong Xin telah muncul mengelilinginya. Namun mereka tidak langsung menyerang. Aura mereka mengunci Lu Ming dari segala arah. Wu Chengkong memandang Lu Ming dengan terkejut ketika akhirnya melihat wajahnya dengan jelas. Dewi Tanxiang dan Kong Xin juga terkejut karena mereka mengenali Lu Ming. Wu Chengkong memandangnya dengan tatapan dingin. Ia mengakui bahwa Lu Ming memang memiliki kemampuan karena mampu menahan serangan pedangnya. Namun ia juga menyatakan bahwa tindakan Lu Ming mencoba merebut ikan mas naga di hadapannya adalah perbuatan mencari kematian. Lu Ming hanya tersenyum tipis. Ia menyatakan bahwa di dalam alam rahasia siapapun yang melihat harta berhak berusaha mendapatkannya. Wu Chengkong langsung dipenuhi niat membunuh. Sebelumnya ia sudah berniat membunuh Lu Ming ketika Lu Ming menolak memberikan jatah kolam pembersih sumsum. Sekarang niat membunuhnya bahkan semakin kuat. Ia langsung mengayunkan pedangnya. Energi pedang yang lebih kuat dari sebelumnya menebas ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak takut. Ia mengaktifkan seni surgawi penghancur penjara dan melepaskan kekuatan naga sepenuhnya. Dengan satu pukulan keras, ia menghancurkan energi pedang tersebut. Benturan kekuatan mengguncang langit dan bumi. Pilar air menjulang dari danau di bawah mereka. 3 ikan mas naga yang berada di dalam air bergerak cepat menghindari gelombang kekuatan tersebut. Energi pedang Wu Chengkong akhirnya hancur oleh pukulan Lu Ming. Lu Ming melangkah maju dengan tatapan dingin dan menyatakan bahwa Wu Chengkong masih belum cukup kuat untuk mengalahkannya. Ia kemudian melancarkan pukulan kedua. Pukulan itu mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, seolah membawa beban ratusan juta jin. Seluruh ruang di sekitarnya bergetar hebat. Wu Chengkong sangat terkejut. Energi sejati di dalam tubuhnya meledak dan suara dentingan pedang terdengar terus-menerus ketika ia melepaskan serangkaian energi pedang yang mengerikan. Namun semua itu tidak mampu menghentikan Lu Ming. Lu Ming tampak seperti dewa perang yang tak terkalahkan. Setiap pukulan tinjunya menghancurkan energi pedang yang datang dan terus mendekati Wu Chengkong. Dewi Tanxiang dan Kong Xin yang menyaksikan dari samping juga sangat terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa pemuda yang sebelumnya dianggap hanya beruntung melewati Gua Tianchu ternyata memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Pada saat itu Dewi Tanxiang merasa bahwa gaya bertarung Lu Ming tampak sangat familiar. Kong Xin juga merasakan hal yang sama. Namun sebelum mereka sempat memikirkan lebih jauh, pria kekar dari keluarga Ji tiba-tiba bergerak. Ia melesat menuju danau di bawah untuk merebut ikan mas naga. Bab 1076. Pertarungan di sekitar danau semakin kacau. Ketika pria kekar dari keluarga Ji bergerak menuju danau untuk merebut ikan mas naga, Dewi Tanxiang segera bertindak. Beberapa pil obat terbang dari tangannya. Pil-pil itu memancarkan cahaya dan berubah menjadi senjata yang menyerang pria dari keluarga Ji. Pada saat yang sama, Kong Xin juga melancarkan serangan. Ketiganya langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Sementara itu di sisi lain, Lu Ming bergerak gagah seperti dewa perang. Ia melangkah di udara kosong dan setiap pukulan tinjunya mengandung kekuatan yang mengguncang langit dan bumi. Udara terus bergemuruh. Wu Chengkong dipaksa mundur terus-menerus dan berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan. Akhirnya ia mengeluarkan raungan panjang. Ia menggabungkan kekuatan garis keturunan dan meridiannya hingga membentuk sebuah pedang tempur.
Energi pedang berdesing tajam ketika ia bertarung melawan Lu Ming. Wu Chengkong memang sangat kuat. Kekuatannya bahkan jauh melampaui Sui Luozi sebelumnya. Ia memang pantas disebut sebagai salah satu dari 5 tokoh besar generasi muda. Namun kultivasinya masih berada di tingkat pertama alam dewa spiritual. Dan di tingkat yang sama, Lu Ming tidak pernah takut kepada siapapun. Benturan keras terus terjadi di udara. Setelah beberapa pukulan berturut-turut, pedang tempur milik Wu Chengkong terpental dan bergetar hebat di udara. Wu Chengkong terkejut dan marah. Ia tidak percaya bahwa seseorang yang muncul tiba-tiba dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Di kejauhan Kong Xin dan yang lain juga terkejut. Melihat Wu Chengkong ditekan sedemikian rupa benar-benar di luar dugaan. Di antara generasi muda, hanya 5 tokoh besar yang biasanya mampu melakukan hal seperti itu. Pada saat itu ledakan mengerikan tiba-tiba terdengar dari kejauhan. Cahaya merah darah melesat dengan kecepatan luar biasa. Sesosok tubuh kekar muncul di udara. Matanya bersinar tajam seperti kilat. Ketika melihat Lu Ming, niat membunuh yang mengerikan langsung meledak dari tubuhnya. Orang itu adalah Sui Feng, mantan jenius terkuat dari aula darah dingin. Ia mengaum marah dan langsung melayangkan pukulan. Sinar tinju merah darah menembus kehampaan dan melesat menuju Lu Ming. Lu Ming langsung mengenalinya. Ia mengerutkan kening. Lu Ming mengangkat tinjunya dan menghantam sinar tinju tersebut. Benturan keras terjadi. Tubuh Lu Ming bergetar dan ia mundur beberapa langkah. Kekuatan Sui Feng memang sangat kuat. Ia memiliki garis keturunan tingkat dewa peringkat 7 dan kultivasi tingkat keempat alam dewa spiritual. Kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Sui Feng melangkah maju dengan aura penuh kemarahan. Tatapannya dipenuhi niat membunuh ketika menatap Lu Ming. Pada saat itu Dewi Tanxiang dan Kong Xin tercengang. Sui Feng menyebut nama Lu Shaoqing. Pemuda berkulit gelap di depan mereka ternyata adalah Lu Shaoqing yang terkenal itu. Setelah bertukar beberapa serangan, Dewi Tanxiang dan pria dari keluarga Ji sama-sama mundur jauh. Mereka tidak melanjutkan pertempuran. Kedatangan Sui Feng membuat situasi menjadi jauh lebih rumit. Dewi Tanxiang memandang Lu Ming dengan heran. Ia tidak menyangka bahwa orang di depannya benar-benar Lu Shaoqing. Kong Xin juga sangat terkejut. Di sisi lain Wu Chengkong mundur jauh sambil menonton dengan senyum dingin. Ia merasa Lu Ming pasti akan mati karena telah menyinggung Sui Feng. Sui Feng tidak membuang waktu. Ia langsung menyerang lagi dengan penuh kemarahan. Sinar tinju merah darah menghancurkan ruang di sekitarnya dan melesat ke arah Lu Ming. Lu Ming tidak gentar. Garis keturunan ketiganya muncul. Energi misterius mengalir ke seluruh tubuhnya. Dalam sekejap tubuhnya dipenuhi niat membunuh yang mengerikan. Rambutnya berubah menjadi merah darah. Garis keturunan ketiga berubah menjadi pedang tempur yang ia pegang di tangannya. Pedang itu bergetar dan menebas ke depan. Cahaya pedang merah darah melintas di udara dan langsung membelah sinar tinju milik Sui Feng. Dewi Tanxiang dan yang lain sangat terkejut. Mereka akhirnya melihat Lu Ming benar-benar mengeluarkan kekuatan garis keturunannya. Namun yang lebih mengejutkan adalah garis keturunan Lu Ming tidak memiliki cakra sama sekali. Hal seperti itu belum pernah mereka lihat sebelumnya. Wu Chengkong memandang dengan ekspresi muram. Di dalam hatinya ia menyadari bahwa Lu Ming mungkin tidak memiliki jimat takdir. Ia mulai menunggu kesempatan untuk menyerang diam-diam ketika Lu Ming sedang bertarung dengan Sui Feng. Di sisi lain Sui Feng juga sangat terkejut. Ia tidak menyangka serangannya bisa dihancurkan oleh Lu Ming dengan satu tebasan pedang. Energi esensi di dalam tubuhnya beredar dengan liar dan auranya menjadi semakin ganas. Ia segera menggunakan teknik tinju tingkat dewa. Tinju macan tutul darah. Kedua tinjunya memancarkan cahaya merah seperti batu giok darah. Serangkaian pukulan dilepaskan dan berubah menjadi macan tutul merah darah yang menerjang Lu Ming. Teknik tingkat dewa itu sangat kuat. Lu Ming segera menggunakan 5 gaya pembunuhan. Pedang merah darah di tangannya bergetar keras. Cahaya pedang melesat keluar dan menghancurkan macan tutul darah satu demi satu. Sui Feng sangat terkejut. Ia merasakan konsep pembantaian yang sangat kuat di dalam serangan Lu Ming. Hal itu membuat niat membunuhnya semakin kuat. Bakat Lu Ming terlalu mengerikan. Dengan kultivasi tingkat pertama alam dewa spiritual, ia sudah mampu bertarung melawannya. Sui Feng kemudian melepaskan garis keturunannya. Garis keturunan itu berubah menjadi macan tutul darah raksasa yang meraung ganas dan menerjang Lu Ming. Lu Ming tidak mundur.
ia mengayunkan pedangnya dan bertarung langsung dengan Xue Fong. Kekuatan tempur Lu Ming sangat luar biasa di tingkat yang sama. Namun kultivasi Xue Fong lebih tinggi 3 tingkat darinya. Kekuatan esensi di tubuhnya jauh lebih besar. Ditambah lagi ia menggunakan teknik tingkat dewa dan kekuatan garis keturunan. Pertarungan berlangsung puluhan jurus. Lu Ming perlahan mulai berada di posisi yang kurang menguntungkan. Perbedaan tingkat kultivasi memang terlalu besar. Lu Ming sempat berpikir bahwa jika ia menggunakan garis keturunan 9 naga atau garis keturunan prasasti penekan penjara bersama kekuatan garis keturunan ketiga, mungkin ia dapat melawan Xue Fong dengan lebih baik. Namun meskipun begitu, pertarungan ini sudah cukup mengejutkan semua orang. Kong Xin menatap dengan mulut terbuka. Ia tidak pernah menyangka kekuatan tempur Lu Ming akan sekuat ini. Ia sendiri juga berada di tingkat pertama alam dewa spiritual. Namun ia sadar bahwa jika bertarung melawan Lu Ming sekarang, ia mungkin akan langsung terbunuh. Wu Chengkong juga merasa terkejut dalam hati. Jika sejak awal Lu Ming menggunakan kekuatan seperti ini, ia sama sekali tidak akan mampu melawannya. Bahkan Dewi Tanxiang merasa bahwa mungkin hanya 5 tokoh besar generasi muda yang dapat menandingi kekuatan seperti ini. Di tengah pertempuran, Lu Ming tiba-tiba menggunakan teknik rahasia. 9 segel gerbang ilahi. Sebuah gerbang cahaya muncul di udara dan memancarkan cahaya terang yang menekan tubuh Xue Fong. Untuk sesaat tubuh Xue Fong benar-benar terhenti. Lu Ming langsung bergerak maju dan menebaskan pedangnya ke arah kepala macan tutul darah. Macan tutul darah itu meraung keras. Cahaya merah darah meledak dengan kuat. Pada saat kritis gerbang cahaya tersebut akhirnya hancur oleh kekuatan Xue Fong. Namun ia masih terlambat sedikit. Sebagian kulit kepalanya terpotong oleh serangan Lu Ming. Lu Ming kemudian menendang perut macan tutul darah dengan keras hingga tubuhnya terpental jauh. Lu Ming merasa sangat disayangkan dalam hati. Jika kultivasinya lebih kuat atau ia mampu membentuk 2 gerbang penyegel sekaligus, Xue Fong tidak akan bisa memecah segel itu dengan mudah. Teknik penyegelan memang bukan kekuatan mutlak. Jika perbedaan kultivasi terlalu besar, segel tersebut tetap bisa dihancurkan. Meskipun demikian, tubuh Xue Fong dipenuhi rasa dingin. Ia menatap Lu Ming dengan ketakutan. Baru saja ia hampir terbunuh. Teknik rahasia Lu Ming benar-benar menakutkan. Ia bahkan tidak berani menyerang secara gegabah lagi. Namun kali ini Lu Ming yang mengambil inisiatif. Ia melangkah maju dan menyerang lagi. Gerbang penyegel kedua muncul di udara. Xue Fong langsung ketakutan dan segera mundur dengan cepat. Ia tidak berani membiarkan gerbang penyegel itu menyentuh tubuhnya. Bab 1077. Pintu segel itu memancarkan cahaya dan melesat menuju Xue Fong seperti seberkas sinar. Cahaya dari pintu segel membawa kekuatan penyegelan yang kuat, sehingga Xue Fong tidak memiliki cara untuk menghindar. Tubuhnya langsung diselimuti cahaya pintu penyegelan, dan seketika ia terhenti, seakan membeku di tempat. Tubuh Lu Ming bergerak seperti kilatan cahaya dan bayangan yang melesat cepat saat ia menerjang ke arah Xue Fong. Macan tutul darah yang telah berubah dari segel darah mengeluarkan raungan penuh amarah. Cahaya darah meledak keluar seperti letusan gunung berapi dan menghantam pintu penyegelan. Namun kali ini Lu Ming jauh lebih cepat. Pedang darahnya menembus udara dan dalam sekejap menusuk tubuh macan tutul darah itu. Raungan memekakkan telinga mengguncang langit. Macan tutul darah menghancurkan pintu segel, lalu mengayunkan cakarnya ke arah Lu Ming. Ekspresi Lu Ming berubah. Ia segera mengayunkan telapak tangannya dan bertabrakan dengan cakar macan tutul darah. Dentuman keras bergema. Tubuh Lu Ming terlempar ribuan meter ke belakang. Ki dan darah di tubuhnya bergolak hebat hingga hampir membuatnya memuntahkan darah. Intisari yang disegel dengan darah itu terlalu kuat. Saat Lu Ming menusuknya, intisari tersebut berhasil menembus pintu penyegelan dan melancarkan serangan balik. Namun macan tutul darah yang merupakan wujud Xue Fong telah tertusuk oleh pedang Lu Ming, sehingga kondisinya jelas tidak baik. Ia mengeluarkan teriakan marah namun tidak berani melanjutkan pertempuran dan langsung berbalik melarikan diri. Lu Ming tidak mengejarnya. Dengan tingkat kultivasinya saat ini serta 9 segel gerbang ilahi, ia memang mampu melukai Xue Fong dengan serangan mendadak. Namun untuk membunuhnya hampir mustahil. Jika Xue Fong benar-benar mempertaruhkan nyawanya dalam pertempuran, Lu Ming pun tidak akan mudah lolos tanpa luka berat. Dalam sekejap Xue Fong telah menghilang dari pandangan. Sementara itu Wu Chengkong telah lebih dahulu melarikan diri bahkan sebelum Xue Fong pergi. Adapun ikan mas naga di danau, tidak seorang pun berani merebutnya lagi.
Jika mereka tetap tinggal, mereka pasti akan dibunuh oleh Lu Ming. Pria parubaya dari keluarga Ji juga menunjukkan perubahan ekspresi. Namun pada akhirnya ia hanya menghela napas, lalu berbalik pergi. Kekuatan tempurnya hanya setara dengan Wu Chengkong. Bertahan di tempat itu sama saja dengan mencari kematian. Dalam waktu singkat, hanya tersisa Lu Ming, Peri Tanxiang, dan Kong Xin di langit di atas danau. Peri Tanxiang tersenyum ringan sambil memperhatikan Lu Ming. Ia menyadari bahwa penampilan Lu Ming telah berubah, bahkan auranya pun berbeda, sehingga sebelumnya mereka tidak dapat mengenalinya. Lu Ming hanya tersenyum ringan dan meminta maaf karena memang ada beberapa orang yang sama sekali tidak ingin ia temui. Setelah itu pandangan Lu Ming jatuh pada 3 ekor ikan mas naga di dalam danau. Ia menanyakan apakah kedua orang itu juga membutuhkan ikan tersebut. Peri Tanxiang menyatakan bahwa semuanya kali ini berkat bantuan Lu Ming. Jika tidak, ketika Sue Feng datang mereka tidak akan mendapatkan apapun. Oleh karena itu ketiga ikan mas naga itu sepenuhnya menjadi milik Lu Ming. Lu Ming tidak mengambil semuanya. Ia hanya membutuhkan 2 ekor, dan menyarankan agar 1 ekor diberikan kepada Peri Tanxiang. Lu Ming kemudian mendarat di permukaan danau, dan mengeluarkan 9 segel gerbang ilahi. Sebuah pintu penyegelan muncul dan dalam sekejap membuat 3 ikan mas naga itu tidak bisa bergerak. Intisari sejatinya berubah menjadi tangan raksasa yang menyapu ketiga ikan itu sekaligus. Dengan satu lambaian tangan, 2 ikan mas naga langsung menghilang dan dimasukkan ke dalam sebuah danau kecil di dalam diagram gunung dan sungai milik Lu Ming. Untuk menyempurnakan pil nirwana hanya dibutuhkan darah sejati ikan mas naga, sehingga tidak perlu membunuh ikan tersebut. 2 ekor sudah lebih dari cukup, dan sisanya tidak terlalu berguna. Karena itu 1 ekor diberikan kepada Peri Tanxiang. Peri Tanxiang menunjukkan ekspresi kegembiraan setelah menerima ikan mas naga tersebut karena sebagai seorang alkemis, bahan itu sangat berharga baginya. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, ekspresinya tiba-tiba membeku. Matanya membelalak menatap ke arah depan. Kong Xin di sampingnya juga menunjukkan reaksi yang sama seolah baru saja melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Lu Ming merasa heran lalu menoleh ke arah yang sama. Pada saat berikutnya matanya pun membesar karena terkejut. Di kejauhan yang tidak diketahui jaraknya, sebuah istana raksasa tiba-tiba muncul dari kehampaan. Kabut dan awan melayang di sekitarnya, sehingga tampak seperti istana para dewa. Istana itu sangat besar dan memancarkan aura tua yang seakan telah melewati waktu tak terhitung lamanya. Bangunan itu tampak nyata sekaligus ilusi. Dari kejauhan terlihat seperti bayangan yang tidak sepenuhnya nyata. Lu Ming merasa terkejut karena sebelumnya tidak ada apapun di tempat itu. Kini sebuah istana kuno tiba-tiba muncul begitu saja. Kong Xin bergumam penuh kegembiraan bahwa tempat itu adalah istana suci. Peri Tanxiang dan Lu Ming sama-sama merasa sangat terkejut. Wilayah rahasia ini memang disebut sebagai wilayah rahasia istana suci, namun Lu Ming sebelumnya tidak pernah mengetahui makna sebenarnya. Ia tidak menyangka bahwa benar-benar ada istana suci di tempat ini. Kong Xin menjelaskan bahwa menurut catatan kuno Akademi Tianxia, di dalam wilayah rahasia ini memang terdapat sebuah istana suci. Di dalamnya pernah tinggal sebuah eksistensi tertinggi yang bahkan melampaui tingkat kaisar. Mendengar penjelasan itu, Lu Ming dan Tanxiang menarik napas dalam-dalam karena terkejut. Di benua belantara ilahi, kaisar merupakan makhluk terkuat. Dalam pandangan para kultivator, seorang kaisar sudah merupakan eksistensi tertinggi. Dengan kekuatan tempurnya mereka mampu mengguncang dunia, membelah langit dan bumi dengan satu telapak tangan, menembus tanah dan menembus langit. Tujuan tertinggi setiap kultivator adalah mencapai tingkat kaisar dan menguasai dunia. Namun kini ternyata ada sosok yang bahkan melampaui tingkat kaisar. Hal itu benar-benar mengejutkan. Lu Ming bertanya dalam hati apakah hal itu benar atau tidak. Kong Xin sendiri juga tidak dapat memastikan. Ia hanya mengetahui bahwa catatan kuno memang menyebutkan demikian. Bahkan dalam sejarah panjang wilayah rahasia ini, istana suci jarang sekali muncul. Bahkan ketika para kaisar pada masa lalu dapat keluar masuk wilayah rahasia ini dengan bebas, tidak ada satupun yang pernah benar-benar melihat istana suci tersebut. Selama ini semuanya hanya dianggap sebagai legenda. Namun sekarang istana itu benar-benar muncul di depan mata, sehingga terasa sangat luar biasa. Menurut catatan tersebut, jika seseorang memperoleh token istana suci yang tersembunyi di dalam wilayah rahasia ini, ia dapat memasuki istana suci dan memperoleh peluang besar bahkan mungkin mendapatkan warisan dari eksistensi yang melampaui kaisar itu. Peri Tanxiang kemudian mengajukan keraguan.
Wilayah rahasia ini dikatakan telah ada selama ratusan ribu tahun. Bahkan seorang kaisar paling lama hanya dapat hidup sekitar 10 hingga 20 ribu tahun. Jika demikian, bagaimana mungkin seorang yang melampaui kaisar dapat hidup selama ratusan ribu tahun? Kong Xin tidak dapat memberikan jawaban pasti mengenai hal itu. Namun meskipun begitu, mata mereka semua dipenuhi semangat dan harapan. Eksistensi yang melampaui kaisar merupakan sesuatu yang tidak terbayangkan. Jika benar ada warisan di dalam istana suci, maka siapapun yang mendapatkannya pasti akan memperoleh manfaat yang tak terhingga. Tiba-tiba suara raungan panjang menggema di seluruh bumi. Suara itu sangat menggetarkan. Di kejauhan tampak seekor serigala perak raksasa berdiri di atas sebuah gunung. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan melolong panjang. Aura yang dipancarkannya seperti gelombang pasang yang mengamuk. Dengan satu langkah saja, gunung di bawahnya runtuh. Tubuhnya melesat ke langit dan terbang menuju arah istana suci. Tidak lama kemudian, langit seakan tertutup oleh sebuah gunung yang bergerak. Setelah diperhatikan lebih dekat, ternyata itu adalah seekor ular raksasa yang merayap di udara sambil bergerak menuju istana suci. Bumi bergetar hebat. Seekor kera raksasa setinggi gunung muncul di kejauhan. Setiap langkahnya membuat tanah retak dan pegunungan berguncang. Di depan kera raksasa itu, seorang kultivator yang tidak sempat melarikan diri langsung dihancurkan oleh satu pukulan telapak tangannya. Bab 1078. Tanah di wilayah rahasia itu tampak bergolak seakan sedang mendidih. Banyak binatang buas yang kuat dan ganas melesat menuju arah istana suci yang menggantung di langit. Sepanjang perjalanan mereka membantai setiap prajurit manusia yang mereka temui. Bahkan di antara binatang buas itu sendiri terjadi pembunuhan satu sama lain. Tiba-tiba terdengar jeritan tajam yang memekakan telinga. Langit seakan menggelap dan tekanan mengerikan turun dari atas. Ekspresi Luming berubah. Ia segera bergerak cepat ke samping untuk menghindar. Peri Tanxiang dan Kong Xin juga langsung menyadari bahaya yang datang dan mengikuti Luming bergerak menjauh. Angin kencang meraung di udara. Seekor elang raksasa melintas tepat di atas kepala mereka bertiga. Matanya tajam seperti bilah pedang saat menatap ke bawah. Dengan satu kepakan sayapnya, sebuah tornado mengerikan terbentuk dan bergulung menuju arah mereka. Tornado itu begitu kuat hingga segala sesuatu yang dilewatinya terangkat ke udara. Pepohonan tercabut dari tanah dan bahkan gunung besar pun terangkat lalu hancur berguling. Pemandangan itu sangat mengerikan. Ketiga orang itu berlari dengan seluruh kecepatan untuk menghindari terjangan tornado tersebut. Setelah menciptakan tornado, elang raksasa itu tidak lagi memperhatikan mereka dan segera terbang menjauh menuju arah istana suci. Luming dan dua lainnya tidak berani melawannya secara langsung. Mereka hanya menggunakan teknik gerakan mereka untuk menghindar dan terbang menjauh sejauh beberapa ribu mil sampai tornado itu perlahan melemah dan akhirnya menghilang di udara. Ketiganya menarik napas panjang. Elang raksasa itu jelas merupakan binatang buas yang berada di atas tingkat ketujuh alam dewa spiritual. Kekuatannya terlalu menakutkan dan mereka masih jauh dari mampu melawannya. Kemunculan istana suci tampaknya telah membuat semua binatang buas kuat di wilayah rahasia ini menjadi gelisah. Kong Xin menyampaikan pemikirannya mengenai keadaan itu. Luming kemudian memikirkan langkah selanjutnya. Kong Xin berniat bertemu dengan rekan-rekannya dari Akademi Tianxia dan mencoba mencari peluang di sekitar istana suci. Kemunculan tempat itu mungkin membawa kesempatan besar, sehingga walau hanya mendapatkan sedikit saja, manfaatnya akan sangat besar. Peri Tanxiang juga mengangguk setuju, karena para murid dari Lembah Tabib juga telah memasuki wilayah rahasia, dan ia ingin mencari mereka. Kong Xin kemudian mengusulkan agar Akademi Tianxia dan Lembah Tabib bekerja sama. Lembah Tabib unggul dalam Dao Prasasti, sementara Akademi Tianxia memiliki kekuatan dalam seni bela diri dan juga Dao Prasasti. Dengan kerjasama, kemampuan mereka bisa saling melengkapi. Peri Tanxiang menyetujui usulan itu. Keduanya kemudian menanyakan apakah Luming ingin bergabung bersama mereka. Namun Luming menolak dengan halus karena ia masih memiliki urusan lain yang harus dilakukan. Ia berpamitan lalu meninggalkan mereka. Peri Tanxiang dan Kong Xin merasa sedikit menyesal. Jika Luming bergabung dengan mereka, kekuatan kelompok mereka pasti akan jauh lebih besar. Setelah itu mereka juga pergi dari tempat tersebut. Kemunculan istana suci mengguncang seluruh wilayah rahasia. Banyak murid dari berbagai akademi mengetahui beberapa rahasia mengenai tempat itu. Kabar tentang kemungkinan adanya eksistensi yang melampaui kaisar pun menyebar dengan cepat.
Semua ahli yang memasuki wilayah rahasia menjadi sangat bersemangat. Para ahli dari berbagai kekuatan besar berkumpul dan bergerak menuju arah Istana Suci. Sementara itu, Luming terbang sendirian. Tidak lama kemudian, ia menemukan beberapa mayat binatang buas yang telah dibunuh oleh makhluk kuat lainnya. Ia mendarat lalu mengaktifkan kekuatan pemangsaannya untuk menyerap inti darah dan energi iblis dari bangkai-bangkai tersebut. Ia memang sengaja berpisah dari Tanxiang dan Kongxin dengan tujuan itu. Baru saja binatang buas kuat di wilayah rahasia mengamuk dan membunuh banyak prajurit manusia serta binatang yang lebih lemah. Luming tidak ingin membiarkan energi tersebut terbuang sia-sia. Ia ingin menyerap semuanya untuk menerobos ke tingkat berikutnya. Sepanjang perjalanan ia menyerap energi dari setiap mayat manusia atau binatang yang ditemuinya. Di antara mereka bahkan terdapat banyak makhluk pada tingkat alam dewa spiritual. Energi yang diserap Luming semakin banyak. Setelah 1 hari penuh menyerap energi dari lebih dari 100 prajurit manusia dan binatang buas, Luming menemukan tempat tersembunyi lalu memasuki diagram gunung dan sungai untuk mulai memurnikan energi tersebut. Energi dari inti darah digunakan untuk memperkuat garis keturunan 9 naga miliknya. Sementara sisa energi lainnya diubah menjadi esensi sejati. Luming mulai menerobos menuju tingkat kedua alam dewa spiritual. Pemahaman Luming terhadap konsep langit dan bumi sebenarnya telah jauh melampaui tingkat kultivasinya. Selama ia memiliki cukup energi, menembus ke tingkat berikutnya bukanlah hal sulit. Esensi sejati yang tak terbatas berkumpul membentuk roh dewa yang semakin padat dan kuat. Roh dewa itu duduk bersila di dalam dantiannya, tubuhnya bersinar dan memancarkan aura yang khidmat. Setelah setengah hari berlalu, suara ledakan terdengar dari tubuh Luming dan auranya melonjak tajam. Ia akhirnya berhasil menembus tingkat kedua alam dewa spiritual. Kekuatannya meningkat pesat. Jika sekarang ia bertemu kembali dengan Sue Fong, Luming bahkan yakin dapat membunuhnya tanpa harus menggunakan 9 segel gerbang ilahi. Luming berdiri lalu melangkah keluar dari diagram gunung dan sungai. Sekarang ia merasa siap untuk memperebutkan peluang di Istana Suci. Jika sebelumnya ia masih berada pada tingkat pertama alam dewa spiritual, kemungkinan besar ia tidak akan memperoleh keuntungan apapun walaupun ikut pergi. Banyak jenius dari generasi sebelumnya milik kekuatan penguasa telah memasuki wilayah rahasia. Hampir setiap kekuatan besar memiliki ahli setingkat Sue Fong, bahkan mungkin ada yang lebih kuat. Selain itu mereka juga memiliki jumlah orang yang banyak. Namun sekarang Luming telah mencapai tingkat kedua alam dewa spiritual. Walaupun mungkin ia tidak mampu menekan semua orang, ia yakin masih bisa memperoleh bagian dari peluang yang ada. Dengan menggunakan teknik 9 naga melintasi langit, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya yang melesat pergi. Tidak lama kemudian ia telah terbang menempuh ratusan ribu mil. Namun meskipun demikian, ia masih merasa bahwa jarak menuju Istana Suci tidak bertambah dekat. Tempat itu tampak berada sangat jauh, seolah hanya dapat dilihat tetapi sulit dicapai. Luming terus terbang hingga jutaan mil. Sayangnya ia masih belum merasa benar-benar mendekati Istana Suci yang menggantung di udara seperti istana surgawi. Tiba-tiba di depan terdengar suara ledakan dahsyat. Wilayah itu menjadi kacau karena para ahli sedang bertarung dengan sangat sengit. Langit di kejauhan dipenuhi cahaya tak berujung dengan berbagai warna yang berkilauan. Serangan-serangan kuat terus bertabrakan satu sama lain. Luming sedikit terkejut lalu menyembunyikan auranya dan mendekat secara perlahan. Saat ia melihat ke bawah, ia menemukan beberapa sosok yang dikenalnya. Peri Tanxiang dan Kongxin berada di antara orang-orang yang menyaksikan pertempuran itu. Luming segera terbang mendekati mereka. Keduanya menyambut kedatangannya dengan senyuman. Luming kemudian mencari tahu apa yang sedang terjadi. Peri Tanxiang menjelaskan bahwa para ahli di langit sedang memperebutkan token Istana Suci. Luming merasa sangat terkejut karena tidak menyangka token tersebut sudah muncul. Di langit yang tinggi cahaya begitu terang, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat melihat wajah para petarung di dalamnya. Hanya terlihat sekitar 7 atau 8 sosok yang sedang bertarung dengan sangat sengit. Aura mereka sangat menakutkan sehingga bahkan jenius seperti Tanxiang dan Kongxin hanya bisa menyaksikan dari bawah. Banyak orang berkumpul di tanah untuk menonton pertempuran itu. Luming juga melihat Yin Bupo dari Kastil Elang Langit bersama beberapa ahli lainnya dari kekuatan tersebut. Selain itu, para anggota keluarga Ji dari Gunung Iblis juga berada di sana. Semua orang menatap langit dengan penuh perhatian. Tiba-tiba sebuah sosok besar jatuh dari langit dan menghantam tanah dengan keras. Itu adalah seekor elang petir.
Tubuhnya masih diselimuti kilatan petir namun ia sudah tidak bernapas lagi. Ia telah mati. Orang-orang dari kastil Elang Langit segera meraung marah dan terkejut karena elang petir itu merupakan seorang ahli dari generasi sebelumnya milik mereka. Pada saat yang sama sosok lain melesat turun dari langit. Ia adalah seorang pria berbaju putih yang tampak berusia sekitar 30 tahun. Tubuhnya tidak mati tetapi jelas terluka parah dan jubah putihnya telah dipenuhi darah. Bab 1079. Ketika pria berbaju putih itu jatuh ke tanah, Kong Xin segera melangkah maju dengan ekspresi berubah. Pria itu adalah seorang ahli dari Akademi Tianxia. Pria berbaju putih itu menghela napas panjang. Ia mengakui bahwa dirinya bukan tandingan para ahli yang bertarung di langit dan tidak berniat lagi memperebutkan token Istana Suci. Kong Xin dan Peri Tanxiang diam-diam merasa terkejut. Mereka mengetahui bahwa pria itu adalah Luo, jenius nomor 1 dari generasi sebelumnya di Akademi Tianxia. Garis keturunannya telah mencapai tingkat dewa tingkat 7 dan kultivasinya berada pada tingkat keempat alam dewa spiritual. Kekuatannya tidak kalah dari Zue Feng, namun bahkan ia pun tidak mampu bertahan dalam pertempuran di langit. Hal itu menunjukkan bahwa orang-orang yang bertarung di atas sana benar-benar sangat kuat. Jumlah orang yang bertarung di langit mulai berkurang, tetapi pertempuran justru menjadi semakin sengit. Getaran kekuatan yang mengerikan menyebar hingga ribuan mil, sementara ruang di sekitarnya tampak rapuh seperti kertas. Dentuman demi dentuman terus terdengar. Satu persatu sosok terlempar keluar dari medan pertempuran. 4 orang mundur dari langit secara berturut-turut. Mereka semua mengalami luka parah dan hanya bisa melayang di udara sambil menatap medan pertempuran dengan rasa takut. Lu Ming melihat bahwa kini hanya tersisa 2 sosok di langit yang masih bertarung sengit. Suara benturan senjata terus bergema seakan 2 dewa sedang berperang. Tiba-tiba ruang terbelah dan cahaya di langit perlahan meredup. 2 sosok akhirnya terlihat jelas oleh semua orang. Keduanya memiliki tubuh tinggi dan kekar dengan aura liar yang menggetarkan. Salah satu dari mereka memegang tombak surgawi. Rambut hitamnya terurai dan auranya begitu mengejutkan. Ia hanya berdiri di sana, namun ruang di sekelilingnya beriak seperti permukaan air yang terus bergelombang. Pria itu adalah Yang Po Tian, salah satu dari 5 penguasa muda yang terkenal di benua tengah. Di hadapannya berdiri seorang pria lain yang tubuhnya bahkan lebih kekar. Kedua lengannya dipenuhi otot kuat dan di tangannya tergenggam gada besar dengan duri-duri tajam seperti taring serigala. Pria itu tampak sangat muda, tidak lebih dari sekitar 30 tahun, seangkatan dengan Lu Ming dan yang lainnya. Seorang jenius muda yang mampu bertarung seimbang dengan Yang Po Tian jelas bukan orang biasa. Kong Xin menjelaskan bahwa pria itu berasal dari dataran utara dan dikenal sebagai jenius nomor 1 di wilayah tersebut. Namanya adalah Tuo Bashi. Lu Ming segera teringat bahwa ia pernah mendengar tentang Tuo Bashi yang pernah bertarung dengan Yang Po Tian di luar wilayah rahasia dan hasilnya tidak ada yang menang ataupun kalah. Di antara mereka berdua melayang sebuah token berwarna ungu keemasan yang memancarkan cahaya redup. Mata Lu Ming bersinar karena ia menyadari bahwa benda itu pasti adalah token Istana Suci. Pertempuran pun kembali memuncak. Yang Po Tian mengayunkan tombak surgawinya dengan aura yang liar. Setiap gerakannya mampu membelah ruang di sekitarnya. Konsep ruang yang ia kuasai bahkan lebih mengerikan dibandingkan konsep ruang milik Kaisar Dewa sebelumnya. Tombak itu seolah mampu memotong kehampaan dan dikelilingi oleh kekuatan ruang yang menakutkan. Sementara itu, Tuo Bashi mengayunkan gada besarnya dengan kekuatan brutal. Otot-otot di tubuhnya menggembung seperti seorang pejuang yang tak terkalahkan. Setiap ayunan senjatanya menghancurkan segala sesuatu di jalurnya. Ketika gada itu bertabrakan dengan tombak surgawi, suara ledakan besar mengguncang langit. Keduanya bertarung tanpa henti. Dalam sekejap mata puluhan gerakan telah berlalu. Orang-orang yang menonton di bawah memandang dengan mata penuh keterkejutan. Lu Ming juga menghela napas kagum saat menyaksikan kekuatan para jenius dari kekuatan besar tersebut. Di mata Kong Xin, kekuatan yang ditunjukkan oleh para penguasa muda itu terasa terlalu kuat. Mereka bahkan belum menggunakan kemampuan penyatuan garis keturunan mereka, namun sudah mampu menunjukkan kekuatan yang mengerikan. Peri Tanxiang kemudian menjelaskan bahwa garis keturunan kelima penguasa muda di benua tengah semuanya telah mencapai tingkat dewa tingkat 9. Mendengar hal itu, Lu Ming juga merasa kagum. Tingkat 9 adalah puncak tertinggi dari garis keturunan tingkat dewa.
Semakin tinggi tingkat garis keturunan, semakin besar pula perbedaan bakat dan kekuatan yang dihasilkan. Seorang ahli dengan garis keturunan tingkat 7 jauh lebih kuat dibandingkan dengan tingkat 6. Namun seorang ahli tingkat 8 bahkan jauh melampaui tingkat 7, baik dari segi bakat maupun peningkatan kekuatan yang diberikan oleh garis keturunannya. Adapun tingkat 9 merupakan puncak kesempurnaan yang benar-benar berbeda dari tingkat 8. Perbedaannya sangat besar. Jika seorang ahli dengan garis keturunan tingkat 8 memiliki potensi untuk menjadi kaisar, maka seseorang dengan garis keturunan tingkat 9 hampir pasti akan menjadi kaisar selama ia tidak mati sebelum waktunya. Dalam sejarah benua belantara ilahi, setiap orang yang berhasil membangkitkan garis keturunan tingkat dewa tingkat 9, pada akhirnya akan mencapai tingkat kaisar selama mereka tidak gugur di tengah jalan. Dengan kata lain, 5 penguasa muda benua tengah adalah calon kaisar di masa depan. Tidak heran jika Yang Potian selalu bersikap sombong dan memandang rendah orang lain. Dalam pandangannya, hampir semua orang hanyalah semut. Bahkan jauh di dalam hatinya, kemungkinan besar ia pun tidak terlalu mempedulikan para ahli tingkat tertinggi. Sementara itu pertempuran di langit semakin sengit. Yang Potian dan Tuobashi benar-benar bertarung dengan seluruh kekuatan demi memperebutkan token Istana Suci. Dalam waktu singkat, mereka telah bertukar lebih dari 100 gerakan. Token Istana Suci, yang berwarna ungu keemasan, terus berputar di antara gelombang energi mereka. Tiba-tiba terdengar suara retakan yang tajam. Di hadapan semua orang yang menonton dengan terkejut, token Istana Suci itu pecah menjadi beberapa bagian. Token itu hancur. Semua orang tercengang. Bahkan Yang Potian dan Tuobashi juga terkejut hingga menghentikan pertarungan mereka dan saling memandang. Tidak seorang pun menyangka bahwa token Istana Suci akan hancur begitu saja. Bukankah token itu merupakan kunci untuk memasuki Istana Suci yang dikatakan milik seorang eksistensi yang melampaui kaisar? Bagaimana mungkin benda seperti itu begitu mudah rusak? Kong Xin segera menyadari sesuatu. Ia menyimpulkan bahwa token tersebut pasti palsu. Menurutnya token Istana Suci seharusnya sangat kokoh dan tidak mungkin dihancurkan dengan mudah. Kemungkinan besar seseorang sengaja melemparkan token palsu untuk memancing para ahli bertarung, sehingga orang itu dapat mengambil keuntungan dari kekacauan yang terjadi. Dugaan itu membuat banyak orang menyadari kemungkinan yang sama. Seseorang mungkin sengaja memancing konflik agar bisa menunggu dari jauh, lalu memanfaatkan hasilnya. Lu Ming kemudian bertanya bagaimana token tersebut pertama kali muncul. Kong Xin menjelaskan bahwa sebelumnya seseorang tiba-tiba berteriak telah menemukan token Istana Suci. Setelah itu banyak orang segera berebut untuk mendapatkannya. Semakin lama semakin banyak ahli yang bergabung, hingga akhirnya Yang Potian dan Tuobashi pun tertarik datang ke tempat itu. Namun tidak seorang pun benar-benar melihat dari mana token itu berasal. Semua orang terlalu sibuk memperebutkannya sehingga tidak sempat berpikir bahwa benda itu mungkin palsu. Lu Ming mengangguk pelan. Kemungkinan besar memang ada seseorang yang sengaja memanfaatkan situasi tersebut. Yin Bupo dari Kastil Elang Langit tiba-tiba meraung penuh amarah. Karena kejadian ini, Kastil Elang Langit telah kehilangan seorang ahli dari generasi sebelumnya, sehingga mereka mengalami kerugian besar. Orang-orang lain juga menunjukkan tatapan tajam penuh kemarahan. Siapapun yang sengaja membuat kekacauan ini jelas merupakan orang yang sangat licik. Bab 1080. Tatapan Yang Potian dan Tuobashi dipenuhi niat membunuh. Seseorang yang berani mempermainkan mereka jelas pantas mati. Keduanya menyapu pandangan ke seluruh kerumunan. Niat membunuh mereka begitu kuat hingga membuat banyak orang merasakan dingin di tulang belakang. Namun setelah memeriksa semua orang di sekitar, mereka tidak menemukan sosok yang mencurigakan. Yang Potian mendengus dingin, lalu melangkah ke udara dan pergi. Tuobashi menyeringai sebelum akhirnya juga meninggalkan tempat itu. Karena token tersebut palsu, tidak ada alasan lagi untuk melanjutkan pertarungan. Setelah itu orang-orang dari berbagai kekuatan besar juga mulai pergi satu persatu. Namun Lu Ming tidak segera pergi. Ia menatap seseorang di kejauhan. Orang itu adalah seorang pemuda yang agak gemuk dengan wajah sederhana dan terlihat jujur. Namun matanya terus melirik ke sana kemari sehingga menimbulkan perasaan yang sangat familiar bagi Lu Ming. Lu Ming segera memberi isyarat kepada Pri Tanxiang dan Kong Xin untuk mengikutinya. Kedua wanita itu sempat terdiam sejenak, tetapi akhirnya mereka mengangguk dan mengikuti Lu Ming. Di depan mereka, pemuda sederhana itu berjalan perlahan di antara pegunungan. Langkahnya tampak santai, tetapi sebenarnya kecepatannya sangat tinggi.
Luming dan dua rekannya menyembunyikan aura mereka sepenuhnya dan mengikuti pemuda itu memasuki hutan. Peri Tanxiang dan Kong Xin merasa penasaran. Mereka tidak memahami mengapa Luming tertarik mengikuti pemuda itu, namun mereka merasa bahwa Luming pasti telah memperhatikan sesuatu. Setelah menempuh jarak sekitar 10.000 mil, pemuda itu akhirnya berhenti. Ia melihat sekeliling dengan hati-hati. Kemudian tubuhnya berkedip dan penampilannya berubah total. Pemuda sederhana itu berubah menjadi seorang biksu. Luming langsung mengenalinya. Biksu yang tidak bermoral dari gurun barat. Ketiganya bersembunyi di balik sebuah batu besar sambil menekan aura mereka hingga batas terendah. Kong Xin segera mengirimkan pesan suara kepada Luming dan Tanxiang karena jaraknya terlalu dekat. Jika berbicara secara langsung, sepelan apapun suaranya tetap bisa didengar oleh biksu itu. Pada saat itu, biksu tersebut menghela napas panjang. Ia merogoh pakaiannya dan mengeluarkan sebuah token berwarna ungu keemasan. Luming dan dua rekannya terkejut. Bentuk token itu persis sama dengan token Istana Suci yang sebelumnya diperebutkan. Biksu itu bergumam pelan dengan ekspresi menyesal. Ia merasa bahwa terlalu sedikit ahli yang mati kali ini dan bahkan Yang Potian serta Tua Bashi tidak terluka. Ia tampaknya berharap kedua orang itu mengalami kerugian besar dalam pertempuran tadi. Kata-kata itu terdengar jelas oleh Luming dan dua rekannya. Ketiganya saling menatap dengan mata membelalak. Kini semuanya menjadi jelas. Biksu inilah yang melemparkan token palsu dan memancing pertempuran besar di antara para ahli. Peri Tanxiang dan Kong Xin hampir tidak percaya. Selama ini mereka selalu mendengar bahwa para biksu suci dari gurun barat adalah orang-orang yang penuh belas kasih dan menyelamatkan semua makhluk hidup. Namun biksu yang satu ini justru menimbulkan kekacauan besar demi keuntungannya sendiri. Luming tidak terlalu terkejut karena sebelumnya ia telah mengetahui betapa liciknya biksu ini. Biksu itu kemudian bergumam lagi bahwa ia harus melakukannya sekali lagi. Ia tersenyum polos seolah tidak bersalah lalu melambaikan lengan bajunya dan berjalan pergi. Luming dan dua rekannya saling memandang. Akhirnya mereka tidak melanjutkan untuk mengikuti biksu itu. Mereka kembali ke tempat pertempuran sebelumnya dan berkumpul dengan orang-orang dari Akademi Tianxia serta Lembah Tabib. Luming kemudian menanyakan sesuatu yang sejak tadi membuatnya bingung. Ia merasa bahwa meskipun telah terbang jutaan mil, jaraknya dengan Istana Suci tetap terlihat sangat jauh. Kong Xin menjelaskan bahwa Istana Suci sebenarnya sudah berada beberapa juta li di depan mereka. Namun karena istana itu belum sepenuhnya muncul di dunia nyata, jaraknya terlihat sangat jauh dan seolah tidak dapat didekati. Padahal sebenarnya mereka terus mendekatinya tanpa menyadari. Luming mengangguk mengerti. Ia kemudian terbang bersama kelompok itu menuju arah Istana Suci. Setelah menempuh ratusan ribu mil lagi, tiba-tiba terdengar teriakan keras dari kejauhan. Seseorang berteriak bahwa token Istana Suci telah muncul lagi. Banyak orang langsung melesat menuju arah itu dengan kecepatan tinggi. Kong Xin menggertakkan giginya karena segera menyadari bahwa biksu licik itu pasti kembali membuat kekacauan. Peri Tanxiang menyarankan agar mereka pergi melihat tetapi tidak ikut bertarung. Kelompok itu terbang ke sana dan benar saja, pertempuran besar sedang berlangsung. Banyak mayat berjatuhan dari langit. Di hutan di bawah medan pertempuran terlihat pemuda gemuk yang sebelumnya mereka ikuti. Matanya berputar-putar sambil mengamati situasi. Itu jelas adalah penyamaran dari biksu tidak bermoral tersebut. Pada saat itu biksu itu berlari ke sana kemari dan dengan cepat mengumpulkan cincin penyimpanan milik para ahli yang telah mati. Peri Tanxiang dan Kong Xin hampir tidak bisa berkata apa-apa melihat pemandangan itu. Keyakinan mereka mengenai kesucian para biksu gurun barat benar-benar hancur. Luming menjelaskan bahwa ia pernah bertarung dengan biksu itu sebelumnya dan memang melihat bahwa ia menggunakan teknik Buddhis. Namun meskipun begitu, biksu tersebut tetap sangat misterius. Usianya masih muda tetapi kekuatan tempurnya sangat menakutkan. Setelah itu Luming dan kelompoknya meninggalkan tempat tersebut karena mereka yakin token itu pasti palsu. Mereka terus terbang sejauh jutaan mil. Akhirnya sebuah gunung raksasa muncul di depan mereka. Gunung itu gundul tanpa tumbuhan sedikit pun. Seluruh permukaannya hanya terdiri dari batu. Namun seluruh gunung dipenuhi oleh prasasti yang memancarkan cahaya terang. Di langit di atasnya, angin dan awan berkumpul sementara sebuah istana raksasa tampak samar di angkasa. Istana itu seolah berada di langit namun belum sepenuhnya muncul ke dunia. Di kejauhan ribuan sosok berdiri mengelilingi gunung tersebut. Mereka semua adalah ahli dari berbagai kekuatan besar.
Tiba-tiba terdengar raungan menakutkan. Di puncak gunung puluhan binatang buas yang sangat kuat sedang bertarung dengan sengit. Energi darah mereka memenuhi langit. Lu Ming dan yang lainnya melihat dari kejauhan dengan rasa terkejut. Para makhluk kuat dari wilayah rahasia ternyata berkumpul di tempat ini, namun bukannya bersatu mereka justru saling membunuh di puncak gunung. Raungan terus bergema dan pertempuran semakin brutal. Semua binatang buas yang bertarung berada pada tingkat ketujuh alam dewa spiritual atau lebih tinggi. Seekor serigala perak raksasa setinggi lebih dari 100 meter melolong kesakitan saat jantungnya dicengkeram oleh seekor elang raksasa. Tubuhnya jatuh di puncak gunung dan darahnya meresap ke tanah, membuat prasasti di gunung itu bersinar semakin terang. Namun elang raksasa itu pun tidak selamat. Seekor kera raksasa merobek sayapnya sementara seekor kelabang raksasa membelah perutnya. Pertempuran antar binatang buas raksasa itu sangat brutal. Seekor ular raksasa sebesar gunung terpotong menjadi beberapa bagian oleh belalang sembah raksasa. Namun sebelum mati, ular itu berhasil menggigit kepala belalang sembah hingga terputus. Semakin banyak orang datang ke tempat itu, tetapi semua berhenti jauh dari puncak gunung dan hanya menonton dengan rasa terkejut. Setelah setengah hari berlalu, semua binatang raksasa telah mati di puncak gunung. Darah mereka meresap ke tanah seolah-olah menjadi makanan bagi gunung tersebut. Di langit, istana kuno itu terus bergemuruh seiring berkumpulnya angin dan awan, seakan-akan muncul sepenuhnya kapan saja. Pada saat itu barulah semua orang mulai berani mendekati gunung. Sekilas pandang, Lu Ming melihat lebih dari 5.000 orang telah berkumpul di sana. Di antara mereka terdapat Yang Potian, Tuobashi, dan juga Kaisar Ilahi. Tiba-tiba sebuah suara dingin terdengar dari kejauhan. Seseorang menanyakan kepada seorang pria, apakah Lu Ming adalah orang yang ia maksud. Tatapan penuh niat membunuh langsung tertuju pada Lu Ming. Lu Ming berbalik dan mengerutkan kening. Tidak jauh dari situ berdiri sekelompok pria muda dan pria paruh baya dengan pedang di punggung mereka. Tatapan mereka sangat dingin. Di antara mereka, Lu Ming melihat sosok yang dikenalnya. Wu Chengkong.